Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kita hingga sampai pada Ramadan malam yang ke-14 ini. Allah telah berikan kepada kita kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa beribadah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, pada kesempatan ini kita ingin menyampaikan hal yang berkaitan dengan hukum yang membatalkan puasa. Di sini dalam kitab I'anatul Talibin disebutkan bahwa wa yuftiru 'amilun la nasin li shaumi wa in kathura minhu nahwu jima'in wa akli. 'Alimun la jahilun bi anna ma ta'atahu muftirun li qurbi islamihi aw nash'atihi bi badiyatin ba'idatin amman ya'rifu dhalika. Mukhtarun la mukrahun lam yahsul minhu qasdun wala fikrun wala taladzatun bi jima'in wa in lam yanzil wastimna'in walau biyadihi wa biyadi halilatihi bilamsin lama yaqutu lamsuh bila hail la bikublah wa dhammin li imra'atin bihailin. Di sini disebutkan bahwa termasuk hal yang membatalkan puasa bila mana ada orang sengaja, lagi dia mengetahui, lagi dia itu memang ada kemauan usaha, yaitu berjima, berhubungan suami istri, wastimna, dan juga onani dan termasuk perkara yang membatalkan puasa. Jadi di sini bila ada orang yang makan dengan sengaja, berhubungan suami istri dengan sengaja, atau onani dengan sengaja, maka di sini termasuk perkara yang membatalkan puasa. Karena ada yang menjelaskan juga, ada yang mengatakan, ada sebagian ustadz yang mengatakan bahwa yaitu onani tidak membatalkan puasa. Jadi di sini perlu kita juga klarifikasi bahwa onani termasuk perkara yang bisa membatalkan puasa bila mana dikerjakan dalam kondisi yaitu dia tahu bahwa perkara tersebut termasuk hal yang membatalkan puasa. Jadi di samping dia tahu, dia juga itu sengaja, bukan dipaksa. Mana tanda seseorang itu tidak dipaksa, yaitu dia merasakan lezat ketika dia melakukan yaitu onani, sehingga hal itu termasuk juga perkara yang membatalkan puasa. Jadi kata kunci yang pertama ini adalah sengaja. Jadi kalau seseorang itu tidak sengaja, yaitu lupa misalkan bahwa dia dalam keadaan sedang berpuasa, dan sehingga ketika dalam sedang berpuasa kemudian dia berhubungan suami istri, maka ketika dia sedang berhubungan suami istri dalam keadaan lupa, ini tidak membatalkan puasa. Demikian juga kalau seandainya dia makan. Kalau seandainya dia makan dalam keadaan dia tidak lupa, dalam keadaan dia lupa bahwa dia itu sedang berpuasa, maka hal tersebut tidaklah membatalkan puasa. Jadi kata kunci yang pertama bahwa yaitu dia harus dalam keadaan sengaja. Kalau seandainya tidak sengaja, misalkan karena lupa, maka tidaklah membatalkan puasa. Yang kedua, tahu, bukan orang yang jahil. Berarti lawan tahu berarti jahil. Jadi kalau dia tahu bahwa itu jima, berhubungan suami istri, makan, minum, termasuk onani juga itu termasuk perkara yang membatalkan puasa, tapi dia kerjakan juga hal-hal yang membatalkan itu, maka hukumnya yaitu berdosa, batal puasanya. Jadi kalau seandainya dia tidak tahu karena jahil, misalkan dia tidak tahu kalau berhubungan suami istri, dia tidak tahu kalau makan, dia tidak tahu kalau minum, dia tidak tahu kalau onani itu termasuk perkara yang membatalkan puasa. Misalkan kenapa? Karena contohnya dia qurbi islamihi, dia baru masuk Islam, misalkan dia itu orang mu'alaf, atau memang dia tinggal di badiyatin ba'idatin minal muslimin, dia tinggal tempat yang jauh daripada kalangan orang-orang Islam yang tahu tentang hukum-hukum Islam tersebut. Maka dalam hal ini berarti dia tidak tahu bahwa apa yang dikerjakan itu bisa membatalkan puasa. Andai kata dia kerjakan juga, maka itu tidak membatalkan puasa. Nah, andai kata dia berjima, andai kata dia berhubungan suami istri, andai kata dia istimna, andai kata dia makan, andai kata dia minum, maka istimna yaitu onani, dia makan, dia minum, dia berhubungan suami istri, ini tidak membatalkan puasa andai kata dilakukan dalam keadaan yaitu dia jahil dan dia tidak dalam keadaan yaitu dipaksa, bukan karena dalam kondisi dia itu punya kemauan sendiri untuk melakukan perbuatan hal yang membatalkan puasa tersebut. Jadi di sini dikatakan juga bahwa orang yang batal puasanya tersebut andai kata dia kerjakan dalam keadaan tahu, bukan orang yang jahil. Yang kedua, dalam keadaan mukhtar. Yang pertama alim, yang kedua mukhtar. Mukhtar dalam arti kata ini memang inisiatif sendiri, ini memang kemauan dia sendiri untuk membatalkan, untuk berhubungan suami istri, kemauan dia sendiri untuk makan dan minum, kemauan dia sendiri untuk yaitu melakukan onani. Jadi kalau dia lakukan dalam keadaan ini merupakan kemauan dirinya sendiri,
bukan dalam bentuk paksaan, maka ini batal puasa. Berarti lawannya kita pahami, berarti kalau dia kerjakan dalam keadaan terpaksa, maka tidaklah hasil daripadanya itu lezat, dan tidak ada kasat, tidak ada kesengajaan dari dirinya untuk melakukan perbuatan yang membatalkan puasa tersebut, maka puasanya tidak batal. Tapi kalau mukhtar, kalau memang ini atas inisiatif dirinya sendiri, ada kasat, ada kemauan sendiri, ada kesengajaan dalam dirinya sendiri untuk melakukannya, maka itu membatalkan puasa. Kemudian termasuk perkara yang membatalkan puasa adalah istimna, yaitu onani, walau biadihi, meskipun dengan tangannya. Au biadi halilatihi, atau dengan tangan kekasihnya. Wabilamsi lima yang kudu lamsuhu bila hail. Jadi termasuk perkara yang membatalkan puasa adalah istimna, bersenang-senang dengan tangannya atau dengan tangan istrinya. La biqublatin wa dhammin, tidak membatalkan puasa andai kata istimna tersebut terjadi dengan sebab ciuman, dan demikian juga yaitu berpelukan bagi istri bihailin, dengan yaitu adanya hijab atau dengan adanya lapis. Meskipun terjadinya persentuhan tersebut, istimna tersebut dengan hail tersebut, yaitu dilakukan banyak sekali, bukan sekali dua kali, diciumnya 2 kali, 3 kali, 4 kali dengan syahwat. Walaupun dengan syahwat, tapi dengan dalam keadaan berhaid, yaitu dengan dalam keadaan itu berlapis. Jadi kalau seandainya dia kerjakan dalam keadaan berlapis, wa in takarrara bi syahwatin, meskipun dengan berulang kali dengan syahwat, atau dengan hail yang rokik, atau dengan yaitu lapis yang tipis, walau dhamma imra'atan aqbalaha bila mulamasah badanit bal bihail bainahuma fa anzala lam yuftir. Jadi kalau seandainya dia kerjakan tanpa ada hail, maka batallah puasa orang yang sedang berpuasa tersebut. Tidak batal kalau seandainya ciuman dan pelukan tersebut terhadap istri yang sah tersebut dilakukan dengan yaitu lapis. Meskipun dilakukan itu dengan banyak dan berulang kali, meskipun dengan syahwat, selama dia pakai lapis, maka itu tidak membatalkan puasa. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya berarti kita pahami apa? Andai kata seseorang mencium atau memeluk seorang wanita tanpa yaitu bersentuhan, bila mulamasah, tanpa bersentuhan badan, akan tetapi tidak, maksud tanpa bersentuhan badan tidak langsung kulit dengan kulit, tapi dengan ada lapis. Akan tetapi dengan ada lapis di antara keduanya, kemudian inzal, keluar air mani, bagaimana hukumnya? Lam yuftir, maka tidaklah batal puasanya. Kenapa? Li'intifa'il mubasyarah, karena tiada bersentuh kulit secara langsung. Ini hukumnya kal ihtilam, ini hukumnya sama seperti orang yang mimpi basah. Dan wal inzalu binazrin, sama seperti orang yang inzal, keluar air mani dengan sebab yaitu banyak berfikir hal-hal yang tidak boleh, sehingga keluar air mani. Wal inzal bifikrin binazrin, sama juga seperti inzal dengan sebab yaitu dengan melihat wanita yang berjalan di depan, kemudian inzal tanpa menyentuh, maka inzalnya tersebut, keluar air maninya tersebut, tidaklah membatalkan puasanya. Nah, perkara kemudian yang lain di sini, walau lamasa mahraman aw sya'ra imratin fa anzal. Bagaimana hukumnya kalau seseorang dia menyentuh wanita yang mahramnya? Mahramnya, misalkan kakaknya sendiri disentuh, atau dia menyentuh sya'ra imra'atin, yaitu rambut dari wanita yang bukan mahramnya. Fa'anzal, kemudian inzal, keluar air mani, lam yuftir, maka tidaklah batal puasanya. Kenapa? Li'adamin naqdi bihi, karena hal tersebut tidak membatalkan yaitu wudu. Hal yang tidak membatalkan wudu itu pun tidak membatalkan puasanya. Wala yuftir bi khuruji madin khilafan lil malikiyah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana hukumnya kalau seseorang yaitu bersentuh dengan istrinya, kemudian yang keluar bukan air mani tapi keluarnya adalah madhi. Madhi. Bagaimana hukumnya? Maka dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, seseorang yang bersentuh kulit dengan istrinya kemudian yang keluar adalah air madhi, bukan air mani, maka itu tidaklah membatalkan wudu. Berbeda menurut yaitu fatwa Imam Malik dalam mazhab Malikiyah,
maka ini termasuk juga, meskipun yang keluar bukan mani tapi madhi, itu pun termasuk perkara yang membatalkan puasa. Semoga kajian kita pada kesempatan kali ini memberikan yaitu tambahan ilmu, khususnya kepada saya secara pribadi. Semoga itu kita dapat mampu menjaga kesempurnaan ibadah puasa kita hingga sampai akhir Ramadan. Demikian kaum muslimin, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.